Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya? Baik. Sehat ya. Ya. Nah, hari ini kita masuk nih ke materi baru, ya kan? Kalau di minggu lalu kita sudah belajar yang namanya berpikir komputasional. Nah, hari ini lanjutan lagi berpikir komputasionalnya. Apa tuh tentang? Desimal. Ya, nah tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya kita sedikit dulu explaining dulu sebentar ya. Oke, dengarkan Bapak. Ketika Bapak bilang ruang, tepuk tangannya sekali. Ketika Bapak bilang two, tepuk tangannya 2 kali. Ketika Bapak bilang three, tepuk tangannya 3 kali. Oke, Bapak tes dulu fokusnya ya kan. Nah, ini kita banyak menghitung nih ya. Oke, Bapak tes ya. 1 2 3 2 3 1 2 1 3 2. Oke, ini udah fokus ya. Kita selesai untuk mencerna materi hari ini ya. Oke. Nah, Pak, apa nih Pak tujuan pembelajaran kita hari ini terkait dengan desimal dan biner? Nah, tujuan pembelajarannya yang sudah Bapak rangkum. Yang pertama itu memahami dan menjelaskan perbedaan konsep sistem bilangan, ya baik itu biner maupun desimal. Oke. Yang kedua melakukan konversi bilangan, ya antara desimal ke biner ataupun sebaliknya nanti dari biner ke desimal. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir komputasional. Nah, di sini nanti sebenarnya tanpa kalian sadari, ya menerapkan desimal ke biner itu sudah menerapkan yang namanya berpikir komputasional. Ada 4 elemennya nanti ya, ada posisi, abstraksi, kemudian pengenalan pola dan ada algoritma. Nah, kemudian yang keempat mengaplikasikan konsep konversi bilangan tersebut. Nah, banyak ya dari kita aplikasikan. Nah, di sini ya kalau menunjukkan setiap kalinya kalian mengetik, benar nggak? Betul. Ngetik. Nah, sebenarnya komputer itu nggak ngerti apa yang kalian ketik. Nggak tahu ini huruf S, W, E, 3 dan seterusnya. Karakter-karakter yang ada di keyboard ini nggak ngerti komputer. Komputer itu hanya ngerti bilangan. Komputer itu hanya ngerti angka. Selain angka dia nggak ngerti. Tapi komputer memiliki otak untuk bisa mengkonversi dengan cepat. Dan ketika kita pencet A, dia langsung konversi sistem bilangan. Nah, komputer mengerti yang namanya sistem bilangan biner 1 dan 0. Hanya itu yang komputer tahu. Nah, di sini ini ada sedikit penjelasan yang berubah ya terkait dengan konversi ya tentang si komputer yang menurut. Nah, jadi pertanyaannya apa komputer mengenal huruf? Jawabannya tidak. Ya, komputer tidak mengenal huruf ya. Jadi ketika kita mengetik huruf pada keyboard, misalnya huruf A, ya kan? Komputer sebenarnya tidak membaca huruf A, ya, tapi dia membaca sebuah angka. Nah, angkanya itu sebenarnya udah udah jadi ketetapan. Ya, misalnya A itu angkanya adalah 65. Nah, contohnya angkanya 65. Nah, dari 65 ini dikonversi dengan cepat sama komputer. Dikonversi dengan cepat ya kan, sehingga ketika kita pencet huruf A maka langsung keluar huruf A gitu di monitor kita. Nah, itu dia terkait dengan si cara kerja komputer, ya. Nah, di sini kita mau menjelaskan apa sih itu bilangan biner, apa sih itu bilangan desimal, kayak mana konversinya. Nah, ini dia pertama. Ini adalah bilangan biner, ya. Di mana bilangan biner itu dikenal dengan bilangan yang basis 2. Kenapa Pak basis 2? Ya, karena dia hanya ada 2 bilangannya, 0 dan 1. Ini ya, 0 dan 1. Bukan 0 sampai dengan 1. Kalau 0 sampai dengan 1 itu salah. Ya, jangan sampai salah. Nah, kemudian biner ini juga sering disebut sebagai istilah bit, ya, atau biasa disebut sebagai binary digit. Nah, penulisan bilangan biner dalam komputer biasa dikelompokkan. Nah, biasanya itu selalu dikelompokkan ya 4. Tapi hitungannya tetap ya sekaligus gitu ya. Nah, di sini ada contohnya nih.
Nah, ini ada contoh bilangan desimal ya. Ini perhitungannya. Masih sistem menggunakan pangkat ya. A dikali 2 pangkat n. Nah, di sini hitungannya dimulai dari 0, 1, 2, 3 itu dipangkatin semuanya. Ya. Nah, jadi kalau dia dalam hitungan apa? Kalau dia dipangkatin berarti 2, 4, 8, 16 ya kan? Kemudian lagi 32, kemudian 64 kayak gitu kan. Kalau udah dipangkatkan seperti ini. Sampai di sini jelas? Jelas? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke desimal. Nah, di desimal ini ya sistem bilangannya itu dikenal sebagai basis 10. Kenapa Pak basis 10? Ya kan? Karena bilangan itu ada 10. Ya, ini dia. Dari 0 sampai dengan 9. 0 itu dihitung. Ya kan? Bukan dari 1 sampai 10. Tapi 0 dihitung. Jadi dia bilangannya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Nah, itu dia kalau dia desimal. Nah, biasanya ini paling umum nih desimal ini. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu pakai yang namanya bilangan desi. Ya. Nah, di sini Bapak menunjukkan satu ya terkait dengan konversi ya. Di mana konversi bilangan ini mengubah bentuk dari satu bilangan ke bilangan lainnya. Nah, caranya gimana Pak? Seperti ini. Nah, ini ada contoh. Ya. Ada contohnya seperti ini. Nah, misalnya 30, ya kan? Di sini ada angka 30. 30 ini ya itu dalam bentuk desimal. Mau kita rubah ke dalam bentuk linear, ya kan? Nampak di situ? Nah, di sini kita menggunakan yang angka-angka tadi. Yang di awal tadi yang di sini. Nah, ini angka kayak gitu. Nah, kalau sederhananya seperti ini, kalau mau gampang nyarinya, misalnya kita harus tahu dulu, ya kita buat dulu deh seperti ini, seperti Mbak bilang, 1, 2, 4, 8, 16, ya kan? Kemudian tuh 16, kemudian berapa lagi saya 16? 32, nampak kan? Nah, di sini untuk mendapatkan nilai 30 itu ya kan? Kalian harus cari di antara semua bilangan yang ada di sini yang mendekati dengan angka 30. Yang mana? Yang di bawahnya ya, yang di atasnya adalah sini. Ya kan? Berarti di sini tinggal kita buat 30 kurang 6. Karena 16 yang kita pakai, kita kasih dia di sini 1. Nah, ini berapa lagi kurang nih? Hasilnya berapa? 14. Berapa? 4? Betul lah, betul kan 14? Oke, 14. Mana nih sebenarnya betul yang 14? 8. Nah, ini. Karena 8 yang kita pakai, kita kasih 14 tadi sorry. Ya kan? 8 yang kita pakai kan, kita kasih 1. Kemudian 16 kurang 8? 6. Hah? 6. Mana yang kita kasih dengan 4? 4. Maka kita kasih 4. Oke. Nah, ini 2. Berarti di sini kita kasih nilai. Nah, satunya. Ya kan? 2 kan udah habis kan, udah 0. Nah, berarti di sini kita kasih 0. Maka hasil jawabannya adalah ini. 1, 1, 1, 1. Gampang? Gampang. Nah, Pak, kayak mana Pak kalau seandainya si desimal ini Pak, ya kan? Dari biner ke desimal, mendapatkan nilainya sama kayak gini. Misalnya kita bilang angka 30, ya kan? Angka 30 tadi itu mau kita konversi ke hasil ini, ya hasil ini mau kita konversi ke desimal. Nah, Anda tahu nih hasilnya 30. Gimana caranya Pak? Nah, caranya gampang. Tinggal kita hitung aja ini. Hasil desimalnya, hasil binernya. Misalnya dia soal cuma binernya aja, ya kan? Hanya biner yang dia kasih. Nah, tinggal kita masukkannya kemarin 1, 2, 4, 8, 16. Ya kan? Tinggal kita tambahkan aja 16 ditambah 8 ditambah 4 kemudian ditambah 2 kemudian ditambah 1 sehingga dia menghasilkan angka 3. Sampai di sini paham? Gampang? Gampang kali? Gampang kali?
mau dikonversi ke biner. Ya, ini dari desimal ke biner. Nah, siapa yang bisa? Maju ke depan. Ayo, siapa? Sebelum kita tunjuk. Ayo, siapa? Zaki mau Zaki? Mau tes? Siapa? Reja mau? Oh, di tes lagi kayaknya. Dipanggil sini. Ya kan? Kisha dulu tes dulu Kisha. Yuk, depan dulu Kisha. Tes dulu Kisha. Nah, ini Kisha, tes dulu Kisha. Sekali Kisha. Sekali. Ampun Pak. Wis, Wis. sampai komputernya ya. Oke, nah kalau udah paham, ya kan, sampai di sini ada nggak? Kalau mau bertanya lagi, ada? Oke, kita coba dulu. Kayak mana sih pemahaman sejauh mana pemahamannya? Oke, kalau punya sebuah tugas, ya tugas yang gampang. Ini adalah disebut sebagai kode ASCII. Di mana kode ini adalah kode dari keyboard kita. Ya. Nah, misalnya huruf A, mana huruf A? Ada dua. A nih A. Ya kan? A itu desimalnya adalah 65. Ya kan? 60. Oke. Nah, di sini tugasnya katanya ini Bapak sudah diajar menumpak huruf A. Nah, nampak pula ya asli. Oke, nah di sini Elan tugasnya ubah kode tersebut ke bilangan biner sesuai dengan kata depan nama kalian. Nah, misalnya, atau gini aja biar gampang dulu kan untuk ngetes juga kan. 3 huruf depan nama kalian. 3 huruf, berubah saja. Misalnya CPD ya kan, kalau CPD namanya ada huruf F, I, dan D. Nah, coba dulu diubah sesuai dengan ini. Ya, sesuai dengan kode ini. Ayo tes dulu. Ayo. Dicoba dulu. Ayo. Pikirkan. Ya, tulisnya. Ya. Tulisnya, keluarkan tulisnya coba tes. Nanti ada satu orang yang Bapak suruh maju ke depan dulu. Ya kan? Ya, tes.
kanan bapak. Nah, ya sini kumpul dulu masing-masing garis kumpul sini punya nanti biar bapak. Oke. Nah, iya. Bapak yakin ada benar semuanya pasti. Biasa. Udah? Dari kumpul, kan? Ya kumpul dulu ya. Kumpulkan kemudian nanti biar ikutin bukunya. Oke, sudah? Oke, ya. Nah, di sini memang mau nanya, kira-kira siapa yang berani maju ke depan mengutarakan jawabannya? Siapa? Siapa? Oke, Jabira aja dulu, Jabira. Oke, silakan Jabira. Jangan lihat lama, nih jangan tangan. Coba Jabira. Jabira tadi hurufnya ada huruf Z, kemudian huruf A, kemudian A. Oh, A dulu A, kemudian A. Oke, sebelah dulu. Sebelah dulu. Oke. Iya, tes. Enggak, ininya langsung lah dibuat biliarnya. 90, ayo. Tes. Oke, tes. Yes. Nah, sambil dijelaskan dulu kawan. Nah, tahu kayak mana 90 ini dapatnya, kemudian memang dapatnya nanti linearnya kayak gitu. Nah, oke, enggak kita tunggu usaha. Oke, yang mana dulu dikerjakan 90-nya? Oke, coba silakan. 90-nya kayak mana dikerjakan? Kembali. Kawannya, ya kan? Oke, dapat jawabannya 90. Oke, lanjut yang 12. Apa saja dulu ini jalannya. Nah, sampai di
Ya benar, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Siti. Oke, nah itu dia ya kesimpulan pelajaran kita hari ini. Oke, baik. Nah, nanti di minggu depan kita lanjut lagi sistem bilangannya. Kalau hari ini kita belajar biner sama desimal, ya kan? Jadi di minggu depan kita belajar yang namanya si oktal dan si heksa